Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi kami yang berjudul Ikhtisar Teori-Teori Belajar. Sebelum saya menjelaskan materi pada sore hari ini, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 8. Saya sendiri, Mutiara Bintang Maharani, NPM 5020167. Yang kedua, Haifa Zaki Fadila, NPM 5020060. Yang ketiga, Zuheni, NPM 5020177. A. Pengertian teori. Menurut beberapa ahli, 1. Emory Cooper. Teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena atau fakta-fakta tertentu. Yang kedua, menurut Siswoyo, teori adalah sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Yang ketiga, menurut Hyde Miskel, teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. B. Pengertian belajar. 1. Belajar menurut Gagne dalam bukunya The Condition of Learning pada tahun 1977, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperhatikan dalam perubahan tingkah laku, yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Yang kedua, menurut Hilgard menyatakan bahwa belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perbuatan yang ditimbulkan oleh lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu perubahan dalam tingkah laku dan penampilan sebagai hasil dari praktik dan pengalaman. Secara umum, teori belajar adalah sebuah konsep yang abstrak yang dapat membantu peserta didik untuk belajar. C. Macam-macam teori belajar. Yang pertama ialah teori belajar behaviorisme. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Adapun prinsip-prinsip dalam teori behavioristik, yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. 3. Mementingkan pembentukan kebiasaan. 4. Perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. 5. Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Inilah nama tokoh-tokoh aliran behaviorisme. Yang pertama ialah Edward Lee Thorndike. Yang kedua, John Watson. Yang ketiga, Edwin Guthrie. 4. Burrhus Frederick Skinner. Yang kedua, teori belajar kognitivisme. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dari pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Adapun beberapa karakteristik teori belajar kognitif. Yang pertama ialah belajar adalah proses mental bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyalur. Yang ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, intrinsic motivation sehingga tidak perlu stimulus. Kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntut penemuan. Yang keenam, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Adapun beberapa tokoh dalam aliran kognitivisme ini. Yang pertama ialah teori Gestalt dari Wertheimer. Yang kedua, teori schemata Piaget. Yang ketiga, teori belajar sosial Bandur. Yang keempat, pengolahan informasi Norman. Materi yang ketiga ialah teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konstektual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekoyong-koyong.
Ada beberapa prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik. Yang pertama ialah 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Yang terakhir, mencari dan menilai pendapat siswa. Teori yang keempat ialah teori belajar humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Gangna dan Briggs mengatakan bahwa pendekatan humanistik adalah pengembangan nilai-nilai dan sikap pribadi yang dikehendaki secara sosial dan pemerolehan pengetahuan yang luas tentang sejarah, sastra, dan pengolahan strategi berpikir dan produktif. Adapun prinsip-prinsip teori belajar humanistik ini, yang pertama ialah manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Yang terakhir ialah kesimpulan. Teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Sedangkan belajar adalah sesuatu perubahan dalam tingkah laku dan penampilan sebagai hasil dan praktik dan pengalaman. Baiklah, semoga materi yang saya jelaskan pada sore hari ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya Mutiara Bintang Maharani, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys.